Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menerangkan tentang bab pertama, yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, sebelum ke persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, kita bahas dulu konsep dari nilai mutlak itu sendiri. Nah, Ibu contohkan di sini definisinya dari nilai mutlak adalah di sini misalkan X. Nilai mutlak dari X itu didefinisikan menjadi dua. Ada nilai X-nya yang negatif jika X-nya lebih besar sama dengan 0. Ada juga nilai mutlak yang nilainya negatif jika X-nya kurang dari 0. Contoh, tentukan nilai mutlak dari negatif 5, yang B 14, yang C nilai mutlak dari 2 dikurangi 6, yang D nilai mutlak dari 1/3 dikurangi 1/2. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, nilai mutlak dari negatif 5. Sesuai dengan konsep nilai mutlak itu sendiri, nilai mutlak itu ada yang ada yang nilainya positif dan juga ada yang nilainya negatif. Jika X-nya lebih dari sama dengan 0 dan X-nya kurang dari 0. Karena di sini nilainya negatif, X-nya kan berarti kurang dari 0. Maka negatif 5 itu sama dengan 5. Jadi nilai mutlak ini dari negatif 5 hasilnya adalah 5. Untuk yang B, nilai mutlak dari 14. Itu hasilnya tetap 14 karena bernilai positif. Kemudian yang C, nilai mutlak 2 dikurangi 6. Hasilnya ini kita kurangi dulu. Hasilnya adalah negatif 4. Jadi nilai mutlak dari negatif 4 itu sama dengan, sesuai dengan konsep yang kedua ini, nilai negatif 4 hasilnya adalah 4. Kemudian yang D, nilai mutlak dari 1/3 dikurangi 1/2. Nah, kalau bentuk yang seperti ini kita hitung dulu. Samakan dulu persamaannya. 2 persamaannya 6. 6 bagi 3 2. 2 kali 1 2. 6 bagi 2 3. 3 kali 1 3. Maka hasilnya nilai mutlak dari 2 kurangi 3/6, atau sama dengan nilai mutlak dari negatif 1/6. Karena 2 dikurangi 3 hasilnya negatif 1. Maka sesuai dengan konsep dari nilai mutlak yang nilainya negatif, berarti negatif 1/6 itu hasilnya adalah 1/6. Jadi nilai mutlak dari negatif 5 adalah 5. Nilai mutlak dari 14 adalah 14. Nilai mutlak dari negatif 4 adalah 4. Dan nilai mutlak dari 1/6 adalah negatif 1/6 adalah 1/6. Selanjutnya contoh yang kedua, tentukan nilai dari nilai mutlak 2x dikurangi 1 jika x-nya lebih besar dari setengah. Lebih besar setengah, di sini ada syarat x lebih besar setengah. Karena di sini x yang lebih besar setengah, maka sesuai dengan konsep nilai mutlak kita pakainya yang x-nya positif. Nah, jika X-nya setengah, lebih dari setengah, maka nilai 2X dikurangi 1 lebih besar 0. Kenapa lebih besar 0? Karena kita carinya yang positif. 2X lebih besar 1, pindah luas ya 1, X lebih besar setengah. Karena sesuai dengan syarat yang di atas, maka hasilnya nilai mutlak dari 2x dikurangi 1 itu sama dengan 2x dikurangi 1. Kemudian contoh yang ketiga, tentukan nilai dari nilai mutlak x dikurangi 1 dan x dikurangi 4 jika x-nya lebih kecil dari 1. Nah, karena di sini ada syaratnya lebih kecil dari 1, jadi kita pakainya yang negatif, nilai mutlak yang konsepnya negatif. Jika x-nya kurang dari 1, maka nilai x dikurangi 1 itu berarti kurang dari 0.
Dan X dikurangi 4 juga kurang dari 0. Nah, kita pakainya yang konsep yang kedua kan, yang negatif. Maka nilai mutlak dari X dikurangi 1 itu sama dengan negatif X dikurangi 1 sama dengan negatif kali X, negatif X, negatif kali negatif 1, hasilnya positif 1. Atau kita rubah penulisannya, 1 dikurangi X. Untuk yang ini, X dikurangi nilai mutlak dari X kurangi 4 sama dengan negatif X dikurangi 4 sama dengan negatif X ditambah 4. Atau sama dengan kita rubah penulisannya 4 dikurangi X. Sampai sini untuk konsep nilai mutlak. Sifat-sifat nilai mutlak. Jika X dan Y anggota bilangan real, maka berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, nilai mutlak dari X dikali Y itu sama dengan nilai mutlak dari X dikali nilai mutlak dari Y. Kemudian yang kedua, nilai mutlak dari X per Y itu sama dengan nilai mutlak dari X dibagi nilai mutlak dari Y. Dengan syarat Y-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Yang ketiga, nilai mutlak dari X ditambah Y lebih kecil sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Yang keempat, nilai mutlak X dikurangi Y lebih besar sama dengan nilai mutlak X dikurangi nilai mutlak Y. Kemudian yang kelima, nilai mutlak dari X itu sama dengan akar dari X pangkat 2. Yang keenam, nilai mutlak dari X pangkat 2 itu sama dengan X pangkat 2. Yang ketujuh, nilai mutlak dari X lebih kecil dari nilai mutlak dari Y jika dan hanya jika X pangkat 2 lebih kecil Y pangkat 2. Itu sifat-sifat nilai mutlak. Sekarang ke persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Karena tadi nilai mutlaknya sudah dibahas, sekarang Ibu ke contoh saja ya langsung. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak dari 2X dikurangi 4 sama dengan 3. Di sini bisa digunakan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan menguadratkan kedua ruas sesuai dengan sifat-sifat nilai mutlak. Yang kedua dengan cara konsep dari nilai mutlak. Nah, Ibu bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama dengan menguadratkan kedua ruas. Ibu menggunakan sifat nilai mutlak yang F. X pangkat nilai mutlak dari X pangkat 2 itu sama dengan X pangkat 2. Jadi kanan kirinya dikuadratkan. Di sini ada nilai mutlak dari 2X kurangi 4 sama dengan 3. 2X kurangi 4 dikuadratkan sama dengan 3 juga dikuadratkan. Itu sesuai sifat nilai mutlak yang F, poin yang F. Nah, sekarang kita uraikan. Karena di sini kuadrat berarti 2X kurangi 4 dikali 2X kurangi 4 sama dengan 3 juga dikali 3. Kemudian kita jumlahkan 4X pangkat 2 dari 2X dikali 2X, 4X pangkat 2. 2X kurangi negatif 4 hasilnya negatif 8X. Negatif 4 dikali 2X negatif 8X. Negatif 4 dikali negatif 4 hasilnya adalah positif 16. 3 dikali 3 sama dengan 9. Selanjutnya kita jumlahkan 4X pangkat 2. Di sini ada negatif 8 dengan negatif 8. Hasilnya adalah negatif 16. Ditambah 16 sama dengan 9. Nah, sekarang yang tidak ada variabelnya kita jumlahkan. 4X pangkat 2 dikurangi 6X ditambah 16. Dari positif pindah ruas jadi negatif.
4x pangkat 2 dikurangi 16x ditambah 16 dikurangi 9. Yang tadinya positif pindah ruas jadi negatif sama dengan 0. 4x pangkat 2 kurangi 16x ditambah 16 kurangi 9, 7 sama dengan 0. Maka kita sederhanakan 2x kurangi 1, 2x dikurangi 7. Karena 2x kurangi 1 dikali 2x kurangi 7 hasilnya adalah 4x pangkat 2 kurangi 16x ditambah 7. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaiannya kita ubah satu-satu. 2x kurangi 1 sama dengan 0. Berarti 2x negatif 1 pindah ruas jadi positif. X sama dengan 1/2. Yang kedua, 2x dikurangi 7 sama dengan 0. Maka 2x sama dengan negatif 7 pindah ruas jadi 7 positif. X sama dengan 7/2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1/2 dengan 7/2. Itu nilai persamaannya, nilai himpunan penyelesaiannya dengan cara yang pertama. Sekarang kita ke cara yang kedua. Kemudian cara yang kedua dengan definisi nilai mutlak. Sesuai definisi nilai mutlak yang tadi, bahwa nilai mutlak itu bisa bernilai negatif dan bisa bernilai positif. Nah, yang pertama 2x kurangi 4, nilai mutlak dari 2x kurangi 4 sama dengan 3. Nah, 2x kurangi 4 sama dengan 3. 2x sama dengan 3, 4-nya pindah ruas dari negatif menjadi positif. 2x sama dengan 7. X sama dengan 7/2. Kemudian kan tadi sudah dijelaskan ada yang bernilai positif dan ada yang bernilai negatif. Yang tadi positif sekarang bernilai negatif. Maka 2x kurangi 4 sama dengan negatif 3. 2x sama dengan negatif 3 ditambah 4. 2x sama dengan 1. X sama dengan 1/2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1/2 dengan 7/2. Hasilnya adalah sama. Ini contoh dari persamaan nilai mutlak. Nah, untuk tugasnya silakan kalian buat 2 soal tentang konsep nilai mutlak dan persamaan. Jadi konsep nilai mutlak 2 soal beserta jawabannya, persamaan nilai mutlak juga 2 soal beserta jawabannya. Boleh menggunakan cara yang pertama, boleh menggunakan cara yang kedua. Itu saja dari Ibu untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.